Oh iya, Senin kita bakal ada satu lagi. Kita di bulan yang baru. Kita akan mulai menyongsong untuk tahun depan. Tahun depan kita punya tema baru, gitu kan? Wes. Ini kan segera kita umumkan ya, di story juga, gitu ya. Kita akan bahas nanti itu di bulan 10, gitu ya. Jadi bulan 10 kita akan bahas 10 atau 11 kita akan mulai bahas untuk tema besar kita di tahun depan, ya, yang kita akan bahas lagi di awal apa ya, ibadah perdana dari Evil. So itu terus jangan lupa BTL kita juga punya season baru, season, kita ada series baru, ya, kita ada series, ya itu dark, sedikit dark side dari Gembala, gitu ya, kalian bisa nanti bisa lihat, gitu ya, POV Gembala. Nah, dari situ, ya. Tapi jeleknya nggak di briefing, jadi benar-benar sangat on the spot, sangat amat on the spot. Jadi kalian benar itu jawaban spontan dari seorang leader Anda, kayak gitu ya. Nah, yang paling jujur daripada terjujur itu rasanya, Ton. Kayak gitu ya. Oke, so soalnya biasanya bisa dikasih tahu temanya dulu sebelum tiganya tema ini nggak ada, baru ditodong. Leader series kok, wah, gitu ya. Jangan lupa nanti ditonton, right? Itu bakal keluar di, itu yang kemarin atau yang Sabtu ya, Rik ya? Lupa. Ya antara dua itu, antara yang kemarin tuh yang series aku belum lihat lagi guys ya. Eksklusif itu Aku, Rebo. oh Rabu udah keluar berarti. Jangan lupa ditonton ya. Aku tahu kalian sakau dengan mukaku dan mulutku. Oke, itu ya. Terus kok muka langsung jijik semua sih, itu seganteng itu. Teh Hyungnya kalah katanya. Nah, gitu ya. Loh, Eric Kitchen dukung kok. Orang-orang kenapa sih? Nah, gitu ya. Nah, jadi terutama yang cewek-cewek memang harus ganti standar, gitu ya. Oh, Jose, iya, tak golek ikut Mang Jose. Jose baru datang. Kasih tepuk tangan. Oke, so lanjut. Apa lagi ya? Itu. Terus kedua, ini yang sedikit sensitif. Kita ya tetap berdoa untuk bangsa kita. Tapi satu hal yang selalu ingatkan adalah kita itu, Tuhan itu selalu ngomong bagaimana em, kita berdoa bukan bangsa kita, bukan memprovokator. Jadi pastikan ketika kita post, kita memang bukan komunitas ranah politik, itu ada sendiri. Komunitas ranahnya politik ada. Tapi sebagaimana aku himbau kalian, gitu, untuk kita lebih berpikir tentang bangsa dan kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita juga memprovokator sampai, karena aku lihat sudah banyak provokator di mana-mana, jadi kita sebagai anak Tuhan terutama di Evil tidak memprovokator tapi juga tidak apatis, oke? Jadi aku nggak mau ada sampai kejarah, kalau ada yang kejarah langsung tak keluarin dari Evil langsung detik itu juga, karena aku nggak mau Evil terlibat, gitu ya. Dan aku males ketemu orang yang seperti provokator, buat apa, gitu ya. Ya karena sudah ada teman-temanku juga ada beberapa yang rada provokator, so aku akan ambil tegas untuk masalah, jadi nggak ada sanksi satu, sanksi dua, sanksi nggak ada, langsung keluar ya. Karena itu bagi kita bukan em, bagian negara yang baik, gitu. Nah, kita dalam mendukung apa yang memang sudah pemerintah mau, tapi kita juga boleh mensuarakan demokrasi kita dengan cara yang benar dan cara yang baik, kayak gitu ya. Jadi tugas kita adalah mendoakan dan mensuarakan, ya, tapi jangan bakar-bakar, jangan ikut demonstrasi bakar-bakar ban. Ya, bakar aja itu McD gitu kan, ayamnya. Nah, jadi ayam bakar McD gitu kan. Ayamnya, ayamnya ya gitu dibakar gitu kan. Jadi atau ricis gitu ya, kejunya dibakar. Wah, enak bawa tors gitu kan. Saya juga ikut demos gitu ya. Gitu. Saya juga ikut bakar, tapi bakarnya ini. Jadi aku nggak suka kalau sampai anarkis, sampai kita mendemonstrasikan yang aneh-aneh. Aku nggak suka lewat sosmed maupun itu. Kita buat harus juga senetral mungkin untuk tidak memperkeruh masalah yang ada. Di Surabaya terpantau ada 3 titik dan lumpuh, gitu. Jadi kokoku sudah nggak bisa pulang tadi. 3 jam atau 4 jam tumpuh. Tunjungan Plaza lumpuh. Lumpuh total. Jam 7 udah tutup.
Ya terakhir tendanya McD dibakar kayak gitu ya. Nggak tahu kok tenda dari McD dibakar. Nggak, ini update juga ya, tapi juga tidak untuk pejalan di sana tidak, puji Tuhannya dia tidak anarkis dengan penduduk yang di sana, jadi belum nggak sampai memakan korban yang tidak pada targetnya. Anarkisnya sampai situ puji Tuhan. Kalau Surabaya nggak tahu yang lain ya, kayak gitu. Terus saat ini belum sampai ada yang memukul satu dengan yang lain. Ada sih, cuman nggak sampai yang parah. Jadi kalian bisa lewat dengan tetap tenang, cuman harus hati-hati. Malasnya macet paling gitu aja ya gitu. Tapi kalau sampai memukul, dari beberapa cerita tidak ada Surabaya. Kalau di lainnya tolong cari info terlebih dahulu, kalau ada yang memukul dan lain-lain dihindari jalannya ya, nggak usah provokator ya gitu. Nah, kita fokus saja dengan doa untuk bangsa, karena kita ya banyak bisa menyuarakan apa yang menjadi pendapat kita, itu juga jadi bagian dari hak. Ya kita juga berduka, ada satupun yang sampai meninggal juga ya, kita juga berduka masalah itu, kita juga tidak pernah lupakan itu, tapi kita nggak perlu juga sampai anarkis ya. Jadi sekali lagi aku ingatkan, pelan-pelan dicek dulu, kalau daerah kalian memukul daerah pejalan yang non ikut demo, jadi ya dihindari. Tapi kalau ngerasa cuman demo biasa, ya silahkan. Cuman kalau Surabaya, aku ingetin ada tiga titik lumpuh di area Delta, area Grati sama TP. Itu lumpuh total, kayak gitu. Tapi kalau pagi sore nggak ditutup, dia akan demonstrasi biasa. Yang anarkis malam, gitu ya. Itu memang jiwa-jiwa malam ini memang gelora gitu ya, gitu. Soalnya memang begitu ya. Jadi tadi pagi itu Koko juga bilang, karena Koko di sana ya, di tower. Jadi langsung lihat itu live, gak usah TV-TV-an gitu ya. Nah gitu. Dari intinya itu untuk Surabaya dan sekitarnya daerah situ, jadi dihindari aja. Apa aku bilang nggak macet juga, di daerah yang kita bisa hindari dihindari, itu nggak macet, nggak ada efek macam-macam. Cuman area 3 itu lumpuh kayak gitu, gitu ya. Terakhir sih udah hancur gedungnya, bodi apa semua udah hancur total ya rasanya. Gak sampai gedung sih, cuman beberapa fasilitasnya udah hancur gitu ya. Jadi jangan pernah jalan kaki ke sana. Lemar ke sawah jebrek gitu ya, mati nanti gitu ya. Jadi hindari 3 titik itu ya. Silakan jalan memutar di pinggir-pinggir, itu nggak akan kena dampak apa-apa kayak gitu. Jadi bisa beraktivitas normal. Cuman 3 titik itu yang paling besar, tapi ada beberapa titik lain yang aku juga nggak tahu sih. Tapi 3 titik besar itu yang lumpuh total gitu ya. Kalau kalian mau ke TP, jangan ya, jangan ke TP dulu. Pindahlah kayak mall terbesar se-Indonesia Asia, wes, se-Indonesia gitu ya, ke Pakuan Mall gitu ya. Habis ini dari Semarang katanya, kurang ajar Pakuan Mall itu. Nah, gitu. Dia pengen menciptakan terbesar gitu, mall terbesar katanya di Semarang. Kalau PTC itu kan campur sama ini ya, retail gitu kan. Dia bilang kurang ajar itu, nggak boleh ya. Kita doakan itu jatuh, salah, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Meskipun aku nggak terima ya. Ya, kira ya, jadi ke PM dulu, ke barat, ke timur ya, silakan bermain. Kalau kalian mau lewat tengah ya lewat rata utara situ. Cuman tetap hati-hati kok dalam utara, karena itu kawasan juga rada nino gitu ya. Jadi silakan lewat selatan. Nah, kalau selatan kalem-kalem karena kaya-kaya beberapa. Nah, Pondok Chandra gitu-gitu itu kan kaya-kaya ya, nggak mungkin macam-macam gitu ya. Nah, lewat situ, nah, seret gitu ya. Ya. Jadi barat timur masih rada aman, cuman kalau tengah ini memang rada ricu, tapi nggak sericu itu ya. Jadi ini informasi memang penting guys dari Surabaya, karena kita juga mayoritas Surabaya kan. Jadi aku informasikan. Yang Jakarta silakan kasih info ya nanti sendiri, yang Semarang kasih info sendiri, oke? Kayak itu. Terus ada hal yang perlu tak umumin soalnya ya. Kayak gitu. Em, Apa lagi ya? Nggak tahu, lupa loh. Tanggung jawab ini. Oke. Terus kita juga ada beberapa pelayanan baru nanti, dan ada beberapa program baru. Kita kelihatannya menggila program tahun ini karena kita tahun preparation. Jadi ya kebalamu sedikit 1, 2 gitu ya. Kalau pagi itu udah stretching ya bawaannya gitu ya. Sampai terakhir kemarin akhirnya aku berinisiatif untuk olahraga. Meskipun cuma langsung kaget. Gak tahu kenapa sekaget itu. Kan cuma olahraga. Yang saya ini kayak ada yang ngomong keajaiban, ada yang ngomong ini miracle, ada yang ngomong keajaiban dunia.
Cuma badminton 1 jam aja. Ada nih. Se Sebobrok itu tak kayak hidupku itu. Kayak gitu ya. Ada yang ngomong iya lagi. Oke. Terus itu ya, itu jadi kita lagi banyak program so diikuti aja, disupport dulu. Terus kita juga kampus movement masih jalan, kita di dua kampus sekarang. Kayak gitu. Cita-cita kita setuju sampai tahun depan, ya. Pelan demi pelan. Oh ya, minggu depan kita juga rasanya sih minggu depan tuh ada seminggu 2 minggu lagi kita ada meeting lagi sama mana? Lupa aku. Nggak tahu. Pokoknya berbau dengan elektro, kesetrum aku. Apa itu namanya? PN3, UK3 PENS. Nggak ngerti aku pertama apa itu teman. Ya gitu, UK3 PENS. Nah gitu, itu berbau dengan elektro ya, nggak salah ya. Ya, elektro gitu ya. Yang megang bukan saya nggak bisa kalau gitu-gitu muntah aku. Gitu, saya ikut jalan aja pokoknya. Gitu ya. So itu terus kampus jalan, terus kita juga ada ini. Nah, ini event yang kita lakukan. Kita ada event dadakan nanti di bulan depan. Jadi bulan depan kita bakal ada event dadakan. Karena kenapa aku tak umumin sekarang ternyata kita sudah dapat tempat ya. Dan I think kayak ya kita harus segera kepetak. Bentar guys, kepetak tutup semua, ke close. Nah, kita bakal ada event. Nah, ini tanggalnya belum pasti. Di antara 2 minggu ini, 13 atau 20. Nah, kita bakal ada, salah, 20, 27. Nah, kita bakal ada event untuk revival service. Nah, itu ini eventnya sistemnya onsite. Jadi untuk yang online nanti dikirimkan link YouTube. Jadi memang kita ini event soalnya. Jadi kita memang sengaja karena memang ada something yang harus dilakukan. Jadi aku undang semuanya yang di luar kota kalau possible, yang duitnya masih possible ya, dan maksudnya yang masih possible secara jarak, ayo datang ke Surabaya. Nanti coba tak bantu untuk hotelnya ya gitu ya. Gitu. Sehari ya guys, soalnya 1 hari 2 hari lah, jangan 3 hari ya, jangan jangan maruk ya, kayak gitu ya, nggak bercanda ya, kayak gitu. Aku kebetulan ada hotel deket sini murah, jadi aku bisa bantu gitu ya. Jadi kalau kayak yang masih 3 jam naik kereta nanti bisa diskusikan mas tiketnya. Ini kita bisa apa namanya ngomong reimburse lah, bisa bantu dikit-dikit lah. Sok kaya lu Den gitu kan, nah, gitu. Gitu ya, jadi jangan lupa tanggal 27 itu 20 kita ada event. Jadi pastikan kalian datang offline karena di situ juga ada dinernya. Wah, ada dinner lagi. Nah, sekalian kalian datang makan ya gitu. Tenang, itu hari Sabtu. Jadi kita pastikan itu hari Sabtu dan itu eventnya sore. Jam berapa kemarin ya? Hmm. Jam berapa aku ngomong kemarin? Lupa. Ya nanti ini jam 4 atau 5 itu kita mulai. Itu open gate, sorry. Kayak gitu. Jadi selesainya cuma paling jam 8 kurang lebih. Ya, kenapa aku taruh? Karena biar nggak terlalu malam. Nanti ada alasan, kok aku nggak boleh pulang malam? Jam 4. Ya, jam 4. Angka mati sana. Ya apa itu? Gitu. Jadi mulai jam 5 lah mungkin lebih. Ya, jadi setelah itu kita makan dan kalian bisa, ya kita kan juga akan mengundang beberapa univ juga untuk kalau bisa ikut ya, tapi kalau nggak bisa ya tidak apa-apa. Emang diperuntukkan untuk internal. So kalian juga boleh aja teman kalian yang di dalam Surabaya itu eventnya eksternal. Jadi kita tetap juga buka. Sebenarnya internal tapi kita buka juga untuk orang-orang yang mau ngajak gitu ya. Karena di situ ada makanannya kayak gitu kan. Nah itu makanannya enak, tenang aja. Ya meskipun ya makanannya nah, paling apa sih gitu, tapi enak guys. Percayalah enak di sana gitu ya. Terus itu di daerah, nah lupa yang kedua gitu. Nah itu di daerah timur, harusnya rada timur, karena bagi kawan-kawanku kan gitu di daerah timur masih ya timurannya timur timur tengah gitulah gitu, dia rada krisis identitas gitu ya, jadi rada di tengah, oke. Jadi rada tengah tapi nggak tengah-tengah banget, atau rada kiri aku rada lupa, nanti tak pastikan tempatnya. Jadi di situ revival service kita akan
dilayani gitu ya. Bukan kita sih, kalian yang kan dilayani, bukan aku. Gitu ya kan. Ya gitu. Nah, ini kan jadi momentum besar buat kita, buat anak-anak evil yang mungkin akhir-akhir ini banyak masalah, banyak problematik, kalian bisa ngerasa down, ngerasa hilang arah, hilang apa, hilang duit. Oh enggak ya, salah, jangan hilang duit. Nggak ngasih duit, ya gitu ya. Ya juga utang, gitu ya. Jadi jujur sekali, oke, nah itu ya. Jadi jangan lupa ikuti ini ya, momen itu hari Sabtu. Jadi kalian nggak bisa berkutik apa-apa lagi ya. Udah jam 4 itu. Kalau butuh transport dan lain-lain, kalian bisa chat aku ya, nanti kita urus lah. Nggak apa-apa, aku spend duitku buat kalian. Pokoknya ngomong aja gitu ya. Dan nanti kita butuh ngelis karena aku harus kira-kirakan konsumsinya seberapa dan orang-orang dadakannya seberapa. Pasti kalian kan warak dengan pulang itu kan wegah perutnya sampai kalian minum pelancar PAP, oke? Pastikan kalian datang aja pokoknya. Oke? Itu aja. So kita kan buat event itu. Jadi bisa lebih cepet sih sebenarnya. Jadi makanya antara di 20 atau 27. Atau kalau Anda berkendak lain kita majuin lagi. Ini belum pasti soalnya kita masih masih menerka-nerka dulu untuk dari segi kemampuan ya, gitu kan. Karena kita pingin jangkau di UHIGA dulu lalu kita bawa semuanya ke sana kayak gitu. Yang pasti ini memang kayak gathering lah karena kita selama nggak offline juga bukan. Nah jadi aku pengen buat satu momentum kita ada revival service. Ini judulnya kan kita akan lihat sebentar lagi, gitu ya. Gitu. Itu aja promosinya, apalagi yang kurang. Oh, Hivel Sport ya. Hivel Sport kita mulai di Saturday, September. Itu ya waktu S-nya. September akhir ya. Ya, setelah Reviver Service itu. Oh, jangan khawatir masalah raket. Jadi kita juga sudah kan sediakan 2 sampai 3 raket untuk kalian bisa pinjam garis garis pinjam, jangan dibawa pulang. Ya, mau sekali jalan bawa pulang rek entek 100.000 kan gitu ya. Itu ya, itu kemungkinan di weekdays ya. Kita tetap weekdays. Kita akhirnya tak pikir-pikirkan lagi kalau Sabtu kita ketemu, Minggu, Senin tak ketemu lagi. Ya, belenak gitu kan. Nah, meskipun kalian kan nggak bosan-bosan mencari wajahku gitu kan. Nah, tapi maksudnya ya mungkin di hari Kamis atau Jumat kayak gitu. Ya, jadi Kamis atau Jumat kita bakal datang ke sana. Kecuali ketika Tuhan berkehendak kita bisa punya duit banyak dan akhirnya bisa menambah yang namanya 1 hari lagi hipersport. Nah, itu kita tahu lagi. Ya, doakan duit saya banyak guys. Seberapa besar kalian berdoa, seberapa besar itu program itu akan lebih banyak dan lebih besar. Gitu ya. Mau kalau tumpang tangan, kutumpang tangan gitu duit. Kayak gitu ya. Nah, gitu. Inginnya seperti itu. So, hari ini sampai sini. Jadi kita jadi hari ini bukan aku yang sharing karena ini I think kayak harus ada regenerasi alias tenggorokanku ini sakit banget buat ngomong. Jadi, jadi kayak ya harus digantikan untuk sementara waktu, oke? Tapi ingat ya untuk season berikutnya semua pelayan harus ikut lagi dan kita kan dapat sertifikat dan uji renewal. Dan jangan berharap soalnya segampang itu. Kayak gitu ya. Dan jangan harap penilaiannya segampang itu. Kayak gitu. Ya itu. Karena saya suka yang buat yang sulit. Senangnya hatiku. Turun panas demamku. Silakan. Berdoa dulu Erik dulu. Oh, J. Oke. Sebelum kita mulai Foundation of Faith, hari ini tahap 1 dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan Kau izinkan berikan kesempatan pada kami berada di Zoom ini. Kami akan mendengarkan Foundation of Faith 1 yang ketiga ini Tuhan. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu, kiranya kita bisa mendapat pesan firman-Mu hari ini Tuhan, kita bisa mengerti lagi dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuntun setiap kami, urapi Jeveli yang akan menyampaikan Foundation of Faith pada kali ini Tuhan.
hanya di dalam namamu kami siap untuk mengikuti Foundation of Faith hari ini. Haleluya. Amin. Oke. Shalom guys. Hari ini beda orang. Heeh. Soalnya cempreng hari ini yang bawain. Aduh. Kalian akan mendengar suara cempreng ini sama beberapa saat ke depan. Asik. Nah, jadi jadi hari ini kan apa namanya? Kalau kemarin kita kan udah sempat bahas kayak soal keselamatan ya kan. Nah, siapa yang nggak nyatet? Ayo ngaku 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 kalian nggak nyatet. Nah, betul-betul yang nggak nyatet. Nah, untung belum ada ujian nih. Nah, jadi kan kita udah sempat bahas kayak soal keselamatan gitu toh. Terus itu kayak soal soal apa namanya? Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Asik gitu. Nah, jadi kayak kayak ini adalah lanjutan dari baptisan Roh Kudus. Wih, mantap, sangat kecap. Terima kasih meskipun belum muncul. Masih loading. Heeh. Masih loading. Ah, sip. Heeh. Nah, jadi jadi hari ini kita mau bahas soal karunia Roh Kudus gitu dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Jangan lupa buah rohnya juga. Nah, jadi seringkali kayak ngomong-ngomong soal Roh Kudus gitu ya kan. Kayak seringkali kita tuh nggak anggap Roh Kudus sebagai pribadi gitu ya kan. Jadi kayak seringkali julukannya itu adalah Roh Kudus itu kayak pribadi yang dilupakan gitu kan. Tujuannya Roh Kudus itu untuk diajak bermitra gitu ta. Tujuannya kayak kayak Roh Kudus itu untuk menolong kita gitu kan. Nah, tapi seringkali kita itu kayak antara kayak enggak dianggurin di jadi kayak ya udah gitu kayak gak diajak ngomong sama sekali wes kayak pokoknya ono gitu ya kan pokoknya ada gitu atau kayak kita anggap aku tuh sebagai pembantu gitu jadi kayak beda ya guys antara kayak orang yang kayak posisinya membantu kita sama orang yang kayak pembantu itu kayak dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi kayak kayak bisa di next dulu. Nah, bisa di next dulu asik. Nah, jadi kayak ngomong-ngomong soal karunia Roh Kudus gitu ya kan kayak kayak seringkali kita tuh mikir mikir kayak oh ya ada orang tertentu yang kayak emang dia itu kayak punya dalam tanda kutip punya power gitu lah ya kayak padahal kayak kalau misalnya kita kita tahu setiap orang itu sebenarnya nggak punya kuasa gitu tapi kayak ketika dia berdoa ketika dia connect sama Roh Kudus ketika dia dipenuhi sama Roh Kudus itu kayak ada authority yang Tuhan kasih gitu atas dia gitu makanya kayak kenapa kayak karunia itu bisa diaktifin karena ya apa namanya bukan karena orangnya gitu kan bukan karena pribadinya tapi karena ya eh Roh Kudus yang penuhi dia dan Tuhan mau pakai dia kayak gitu dan dan kalau misalnya kita tahu tuh kayak karunia itu bukan bukan kayak Power Ranger gitu ya guys yang kayak tiba-tiba kayak kita mau pakai terus satu sewaktu-waktu kayak kita mau gunain sesuai kayak kemauannya kita jadi karunia itu dia itu seizin sama Tuhan. Kalau misalnya emang Tuhan nggak izinin ya mau kita mau tumpang tangan 1000 kali sampai kayak orangnya kayak lehernya mendelep gitu, ya dia nggak bakal sembuh kalau misalnya Tuhan nggak izinin itu terjadi kayak gitu. Jadi karunia itu bukan sesuatu yang bisa kita miliki itu. Nah, kemarin kan kita kan udah sempat bahas soal baptisan Roh Kudus gitu ya kan. Dan rasanya sempat dibahas juga sama Ko Denny kalau misalnya baptisan Roh Kudus itu sekali, tapi eh, orang yang sempat terima baptisan Roh Kudus itu belum tentu orang itu kepenuhan sama Roh Kudus kayak gitu. Jadi baptisan Roh Kudus itu sekali, tapi kepenuhan Roh Kudus harus setiap hari kayak gitu. Nah, kita coba buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Terima kasih. Nah, jadi tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi gitu.
Jadi, bentar mana catatanku hilang. Nah, jadi karunia Roh Kudus itu kayak kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melayani. Jadi kan dia omongin kalau kalau ketika kamu terima kuasa gitu, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan ya di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi gitu kan. Jadi tujuannya dari adanya karunia ini ya untuk kita melayani untuk jiwa-jiwa kayak gitu. Jadi kayak kayak karunia Roh Kudus itu kuasa Roh Kudus yang dikasih ke kita untuk kita itu ya untuk memperlengkapi kita dalam pelayanannya kita. Dan kalau misal diibaratkan itu seperti kayak kayak saya menuju ke toilet gitu. Jadi jadi untuk untuk ngenalin ke jiwa-jiwa gitu, kalau misalnya oh iya Tuhan tuh beneran ada gitu. Karena ada orang-orang yang kayak dia itu kayak diinjili sampai sampai be- pakai banyak teori dan kawan-kawannya itu nggak bakal ngefek sampai dia itu benar-benar kayak ngeliat sendiri kayak entah nggak tahu dia disembuhin atau kayak dia ngeliat mujizat dan lain sebagainya kayak gitu kayak ada orang yang harus taste dulu kayak uh, taste dulu Tuhan seperti apa dan baru orang tuh bisa percaya kayak gitu. Nah di kok misal kita lihat di Alkitab itu kayak ada beberapa contoh-contoh dari karunia. Bisa di next. Nah, jadi yang pertama itu kan ada ceritanya Bayang-Bayang Petrus yang menyembuhkan gitu. Di Kisah para Rasul 5 ayat 15 gitu kayak kayak ini kan sih itu bayang-bayangnya Petrus kayak nyembuhin gitu kayak kayak itu literally kamu kena bayangan itu terus ada kayak tiba-tiba sembuh gitu ya kan. Jadi itu kalau misalnya secara manusia kan nggak make sense ya kayak bayang-bayang apa yang bisa menyembuhkan Anda gitu kayak gitu. Tapi ya itu salah satu kayak karunia salah satu contoh dari karunia Roh Kudus ya even kayak bayang-bayang pun kayak bisa nyembuhin orang kayak gitu. Dan terus ada lagi di Kisah Para Rasul 9 ayat 12 itu sapu tangannya Paulus itu juga kayak ditaruh di orang sakit dia itu sembuh kayak gak ngerti itu sapu tangan habis dibikin apa dibikin lap keringet dibikin kayak lap apapun itulah ya gitu kayak gak tahu habis Paulus pilek tak apa gitu terus itu tiba-tiba ditaruh di atas orang terus orangnya sembuh kayak gitu. Ya, itu contoh contoh karunia yang sangat kalau misalnya dibayangin kayak agak-agak gimana gitu ya kan. Sapu tangan yang nggak tahu dah nggak kecuci berapa hari ya gitu. Nah terus ada lagi cerita lagi soal Petrus yang khotbah dan 3.000 orang bertobat gitu. Nah, nah jadi kalau misal kita baca di sini, karena dari tadi kita belum baca ayat gitu ya, baru sekali sih baca ayatnya. Nah, mari kita ajak Erik untuk baca. Nah, dia yang pegang slide, dia yang baca. Nah, minta tolong Erik. Nah. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Oke, thank you. Nah, jadi kalau misal kita lihat dari cerita ini tuh kayak kita tahu gitu kok misalnya sebelum Petrus ini terkenal sama kayak orang yang pernah nyangkal Yesus gitu toh. Dia itu kayak ya kita tahu dari cerita itu kayak Petrus itu orang yang pengecut gitu sebelumnya. Tapi ada keberanian yang berbeda yang ketika kayak Roh Kudus benar-benar kayak udah turun ke atas Petrus, ada keberanian yang berbeda gitu loh. Yang 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 turun ke Petrus sampai kayak dia tuh bisa bisa khotbah ke 3.000 orang gitu kayak yang orang yang sebelumnya kayak
karena dia dia takut dia bakal ditangkap juga, makanya dia nyangkal Yesus, terus itu dia jadi ngomong hal-hal kayak gini gitu. Dia memberitakan, justru dia malah memberitakan Tuhan ke 3.000 orang, dan dari kata-katanya dia itu kayak, kalau misalnya kita baca dari ayat 37 tadi, kayak itu ngena di hati mereka gitu loh. Dan itu nanti eh, salah satu karunia yang, oh tiba-tiba jalan sendiri padahal nggak ada orangnya. Nah, jadi itu itu kayak kayak sampai lupa mau ngomong apa. Nah itu jadi kayak salah satu karunia, ya itu karunia karunia nubuat gitu loh, kayak bisa, kalau misalnya ngomong itu kayak bisa nyampe di hatinya orang, dan ya bisa nusuk di hati orang kayak gitu. Nah, jadi selain dari cerita ini ada juga kayak cerita Petrus nyembuhin orang lumpuh, sama kayak banyak kayak cerita-cerita lainnya lagi yang di Alkitab yang kayak kita bisa baca, dan tuh kayak nunjukin karunia-karunia karunia-karunia Roh Kudus kayak gitu. Nah, terus kayak eh aku pernah dengar gitu ya kan, ada yang pernah bilang kalau kalau karunia Roh Kudus itu kayaknya nggak perlu dikejar sih, kayaknya nggak perlu diminta, ya biar Tuhan aja yang ngasih gitu ya kan. Tapi eh, dan itu bakal nimbulin nimbulin pertanyaan gitu toh. Terus saya itu kayak sebenarnya boleh nggak sih kayak minta minta karunia gitu. Kan ada kayak yang, ya ada orang yang kayak rindu kayak aku juga pengen kayak gak di kesembuhan atau karunia yang lain gitu. Tapi ada ada orang yang kayak bilang kayak ya gak usah gitu, nanti daripada kita sombong gitu ya toh. Terus saya itu mending ya tunggu aja Tuhan yang kasih gitu. Tapi jawabannya, karunia itu boleh diminta gitu. Kalau misal kita baca di Kisah Para Rasul 14 ayat 1, itu ditulis kalau kejalah kasih itu dan berusaha memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat gitu. Jadi karunia itu harus diusahakan semua gitu kan, diomongin kayak kejarlah gitu ya kan, kejarlah karunia itu gitu. Jadi kayak nggak ada tulisan kayak harus dengan title yang gimana-gimana, nggak harus kayak tunggu jadi pendeta dulu atau kayak pen-sharing dulu atau dan kawan-kawannya untuk kita bisa dapetin karunia itu gitu. Jadi karunia itu untuk dipersiapkan untuk kita, dipersiapkan untuk semua orang gitu. Nah, ketika ketika kita hari ini kayak menolak untuk dapat karunia roh, itu kan sama aja kayak kita lagi menolak untuk dipakai Tuhan gitu kan, karena tujuannya karunia itu kan untuk menyampaikan, untuk bawa jiwa-jiwa ke Tuhan, untuk kenalin kok eh, ya Tuhan itu ada gitu. Tapi kalau misalnya hari ini kita kita menolak untuk dapat dapat karunia apa, berarti kita sedang kayak ya mengulur kayak pemakaian Tuhan lewat kita kayak gitu. Dan kayak kadang ada orang juga yang bilang gitu kan kayak loh, eh karunia itu kan ada macam-macam gitu kan, kayak kayak ada karunia untuk menyembuhkan, karunia ada yang namanya karunia iman gitu, kata-kata sang hikmat. Terus itu apa bedanya kayak kayak karunia itu dengan ya beriman biasa gitu, dengan kayak ya punya hikmat biasa gitu. Apa sih bedanya gitu, ngapain kayak harus dikejar sampai sampai segitu gitu, ngapain harus kayak dirindu-rindukan, kayak misalnya ya kita kita sendiri kayak ya bisa beriman dan bisa punya hikmat kayak gitu. Jawabannya kayak karunia, kalau misalnya kita jalan dalam karunia itu ya apa yang kita lakukan tuh jadi lebih berdampak gitu. Misalnya di bahasa aslinya itu dinamos gitu, jadi kayak ada power yang lebih ketika kita jalan dalam karunia Roh Kudus gitu. Gitu karena kita sedang mengizinkan, ya kita sedang kasih akses untuk Roh Kudus kayak bekerja bekerja bareng-bareng sama kita kayak gitu. Nah, nah, jadi di sini kayak ada 9
karunia Roh Kudus gitu ya kan. Jadi ini salah sembilannya karunia Roh Kudus gitu. Jadi kalau misal kita tahu karunia itu ada banyak gitu kayak karunia untuk melayani dan kawan-kawannya gitu. Tapi di sini itu sembilan, ya ini salah sembilannya gitu kan. Salah sembilannya karunia Roh Kudus kayak gitu. Dan yang pertama kayak ada karunia berkata-kata hikmat. Jadi karunia berkata-kata hikmat itu nggak sama kayak hikmat itu sendiri gitu. Jadi dari judulnya aja udah beda gitu ya kan. Jadi satunya hikmat, satunya berkata-kata hikmat gitu. Kalau misalnya hikmat itu kayak lebih ke arah kayak untuk kita sendiri gitu kayak ya emang emang dasar dari perbuatannya kita kayak gitu dan kita kita tahu kayak apa yang Tuhan mau kerjakan gitu apa yang Tuhan mau kita kita lakukan kayak gitu tapi kok misalnya berkata-kata dengan hikmat kata-kata hikmat itu kayak kita kita ngerti kayak apa yang Roh Kudus itu pikirkan gitu kayak apa yang Roh Kudus mau mau eh, mau untuk dilakukan di situasi tertentu gitu. Biasanya ini buat buat kok misalnya konseling gitu, kok misalnya buat parenting gitu. Ini penting gitu di untuk kayak biasanya itu untuk ngasihin step-step apa yang harus dilakuin gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Biasanya kayak biasanya kayak bisa jadi kayak waktu itu kayak kasih satu kata gitu, kayak kasih satu kata di hati kita terus saya itu kayak kita ngomong ngomong itu di orang lain terus saya itu ternyata tepat gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak lebih ke arah dan ini kayak lebih ke arah kayak spontan gitu. Lebih ke arah kayak menjawab sesuatu. Jadi kayak kayak kita ngerti kita harus kayak ngomong apa di situasi-situasi yang kayak ya misalnya kayak ada orang konseling kayak aku habis patah hati gitu ya kan. Kayak gitu terus saya itu kayak kita ngomong oh ya kamu kamu jangan kayak gini, kamu do ini, kamu do itu gitu. Nah, itu itu contoh dari karunia berkata-kata hikmat. Ya gitu. Jadi kayak lebih ke arah untuk ngelit orang. Nah, terus ada lagi berkata-kata dengan pengetahuan gitu. Nah, berkata-kata dengan pengetahuan itu nggak sama kayak ya cuma sekedar pengetahuan biasa gitu. Tapi kayak kita itu ngerti kita itu ngerti kayak sesuatu yang seharusnya kita itu nggak seharusnya kita tuh nggak tahu gitu seharusnya yang rahasia gitu ada ada pendeta yang dia itu kayak bisa ya dia dia ngomong kayak bisa tahu sampai 2 digit terakhir dari saldo rekeningnya orang gitu sampai ditanya loh kok tahu aku juga nggak tahu gitu nah itu contoh dari kata-kata pengetahuan kayak gitu jadi kayak semacam kayak kita tahu isi pikirannya Tuhan gitu yang mungkin ya cuma Tuhan dan dia yang tahu gitu tapi kayak kita bisa bisa tahu gitu kayak misal kamu habis habis jatuh dalam pornografi atau apa gitu nah yang kayak ya cuma cuma ya nggak ada orang yang tahu selain dia gitu tapi kita bisa bisa tahu gitu kayak gitu nah terus ada lagi yang namanya karunia membeda-bedakan macam roh gitu. Nah ini favoritnya Kode ini. Nah, mumpung orangnya nggak ada gitu ya kan. Nah ini sangat gitu. Kode ini sangat suka ini. Nah, jadi muncul orangnya. Nah, betul kan tuh? Betul. Nah, sangat setuju gitu. Dari itu wajahnya sangat-sangat setuju. Jadi aku ketawa ketawa gitu. Jangan-jangan kamu habis ini orang selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya beda-bedakan macam roh itu kayak kita bisa ngerti kalau sesuatu itu dia itu berasal dari Tuhan, berasal dari manusia atau dia itu berasal dari roh jahat kayak gitu. Jadi kayak biasanya biasanya untuk kayak pelepasan gitu ya kan untuk pelayanan pelepasan gitu. Nah, jadi kayak kita bisa ngerti kalau kalau ada orang-orang tuh yang kayak dia tuh pura-pura gitu, dia pura-pura kayak seakan-akan kayak kayak kenapa marah gitu ya tuh, ndak api ngamuk-ngamuk. Nah, nanti semakin diperkencang kok. Amin, amin, amin. Heeh. Nah, jadi kayak kayak apa namanya? Ada orang itu yang kadang tuh kayak dia tuh pura-pura gitu ya, kan nggak tahu ngapain gitu, nggak tahu buat apa dia pura-pura kayak seakan-akan dia itu
ada kok jahat di dalam dirinya padahal nggak ada gitu ya kan. Ada yang seperti itu gitu padahal kayak mau modus sama 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 yang doain kayak gitu. Nah itu kayak kayak ya kita perlu itu untuk kayak dalam tanda kutip mendeteksi kayak ada kok jahatnya nggak sih, atau kayak misalnya waktu diusir kayak dia itu udah kuat apa belum gitu kok jahatnya gitu. Karena ya ada kok jahat yang kayak seakan-akan dia sudah keluar tapi ternyata dia tuh masih kayak ya masih guyonan gitu ya, masih kayak main-main gitu ya kan, kayak seakan-akan udah keluar padahal belum benar-benar bersih kayak gitu. Biasanya kayak kayak kalau udah mulai mencium bau-bau, bau-bau melati, bau-bau aneh gitu ya kan, atau kayak mungkin bisa bisa lihat gitu ya kan, bisa lihat, ada yang bisa lihat, ada yang bisa ya semacam-macam gitu ya kan, kayak gitu. Nah, nah, eh, nah terus habis itu kayak ada lagi kaunya berkata-kata dalam bahasa kok. Nah, ini kita sudah sempat bahas di Foundation of It yang tanggal 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 berapa itu? Aku lupa tanggal ya, minggu lalu lah ya, yang 22 ya, 22. Terima kasih. Sekarang pun sampai lupa tanggal berapa. Udah lupa hari, lupa tanggal. Nah, kayak gitu. Jadi karena berkata-kata bahasa roh itu kayak kayak yang udah dijelasin sebelumnya gitu kan ya, yang bagi yang belum catat nggak canda. Ya, itu kayak kita punya kemampuan untuk kayak kita langsung bicara langsung sama Tuhan, kita langsung connect gitu, kita langsung connect sama sama Tuhan gitu, kayak tanpa ada yang bisa ngerti itu apa gitu, kita ngomong apa gitu, even kayak iblis pun nggak ngerti, malaikat pun juga nggak ngerti kita ngomong apa, jadi yang ngerti cuma Tuhan kayak gitu. Dan berkata-kata bahasa roh itu kayak bahasa doa yang sempurna karena ya itu baik lagi kita itu langsung terkonek sama Tuhan kayak gitu, jadi kayak nggak ada perantaranya sama sekali, tapi kayak kita kita langsung connect sama Tuhan gitu. Dan ya itu untuk kayak membangun diri gitu ya kan, untuk berdoa gitu, tapi jangan doain orang pakai bahasa roh guys, orangnya gak ngerti apa sih yang buat doain gitu ya kan, orangnya pulang-pulang hahoh gitu. Nah jadi bahasa jadi bah- nah jadi bahasa bahasa roh itu jangan dipakai untuk doain orang gitu waktu altar call, jangan dipakai gitu ya kan. Atau ya jangan dipakai untuk waktu waktu tiba-tiba waktu jadi WL kayak full bahasa roh gitu, kayak jemaatnya kayak linglung gitu ya kan, kayak luntang-luntung, mereka kayak kamu ngomong apa gitu ya kan, nggak bisa ngerti gitu kayak gitu, cuma ngerti kayak ya diraba-raba dan kawan-kawannya kalau katanya ikut Denny gitu tuh tuh. Nah gitu, jadi kayak kalau ya lebih lebih untuk kayak membangun kayak gitu. Tapi bahasa gue itu juga jadi senjata senjatanya kita gitu, kayak gitu, kayak kayak eh ya karena kita langsung langsung connect ke Tuhan gitu, jadi kayak ya itu senjata utamanya kita kayak gitu kak, dan kita melayani kayak gitu, jadi kayak kita eh dan bahasa roh itu kayak bisa bisa aja padam kok misalnya kita nggak pakai itu di keseharian kita gitu. Kalau misalnya ya cuma hari ini kayak kita cuma seasonal tok kayak bahasa roh cuma waktu ya di gereja tok dan lain sebagainya ya, ya bisa aja bahasa roh itu kayak seakan-akan kayak hilang kayak gitu. Jadi itu kenapa kayak kayak kita perlu perlu ya biasakan untuk spend time waktu gitu setiap harinya ya, kayak 5 menitan bahasa roh gitu, karena ya itu untuk kita juga kayak gitu, terutama yang lagi melayani. Nah, karena itu juga tempat kita berpartner sama Roh Kudus di situ. Nah, terus ada karunia menafsirkan bahasa roh gitu. Jadi karunia menafsirkan bahasa roh itu kayak dia itu bukan mentranslate kayak misalnya contohnya kayak I want to eat gitu kan. Terus itu kayak ditranslate jadi aku mau makan gitu, kayak bukan kayak gitu gitu, tapi nah itu sudah geleng-geleng, sudah kodek-kodek. Nah, jadi kayak bukan bukan mentranslate tapi kayak menafsirkan gitu ya kan. Menafsirkan tuh berbeda dengan mentranslate. Jadi kayak menafsirkan tuh kayak memberikan pesan gitu, kayak dari bahasa kau yang diucapkan tuh seperti apa kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya karunia iman.
gitu. Jadi karunia iman itu beda sama iman kata-kata. Jadi kayak kayak eh dia itu dia itu iman yang kayak lebih 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 dari sekedar iman biasa gitu ya kan. Jadi kalau misal hari ini mungkin mungkin kita itu kayak lebih punya keberanian untuk do something gitu. Jadi misal kayak untuk doain orang, terus saya itu kayak eh, untuk tumpang tangan dan lain sebagainya. Kayak kita lebih punya keberanian untuk do sesuatu yang Tuhan mau kayak gitu. Atau kayak ya ngomong sesuatu yang emang Tuhan taruh di hatinya kita kayak gitu. Terus ada lagi karunia kesembuhan. Favoritnya gue Denny setelah membeda-bedakan macam roh. Nah, jadi kalau karunia kesembuhan tuh ya kita mendemonstrasikan kayak kuasanya Tuhan kayak ya lewat sembuhin orang gitu, lewat penumpangan tangan gitu dan karunia kesembuhan ini ya sesuai izinnya Roh Kudus gitu kembali lagi sesuai izinnya Roh Kudus gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak sewaktu-waktu kayak waktu kita tumpang tangan terus nggak jadi apa-apa terus kayak kenapa Tuhan nggak kasih gitu. Nah, jadi ya kembali lagi itu semua sesuai sama izinnya Roh Kudus kayak Tuhan mau izinkan kayak kesembuhan itu jadi atau enggak yang gitu. Terus ada lagi karunia mujizat. Nah, jadi karunia mujizat itu kayak ya mendemonstrasikan sesuatu yang kayak supernatural gitu yang kayak nggak bisa dijelasin sama sains gitu atau ilmu pengetahuan. Jadi kayak ya yang pasti ini bukan bukan dari skillnya kita sendiri gitu. Jadi misal kayak ya contohnya kalian tahu kayak kayak ngubah air jadi anggur gitu. Nah, itu kayak contoh dari karunia mujizat kayak gitu. Terus ada lagi karunia nubuat. Nah, seringkali kalau misalnya kita dengar soal karunia nubuat, kita pasti mikirnya soal pasti pasti kayak orang ini tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya kan. Gitu. Tapi ya memang itu salah satu bagian dari karunia nubuat, tapi kayak karunia inti dari karunia nubuat itu bukan itu gitu. Jadi kayak dia tuh bukan cuma sekedar meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi karunia nubuat itu lebih ke kayak gimana kalau misalnya ketika kita sharing, ketika kita ngomong sama orang kayak itu nggak usah yang bertele-tele. Misal kayak kita dengan 5 menit pun apa yang kita sharingkan tuh bisa lebih berimpact ke orang gitu loh. Kayak bisa lebih lebih ngena di hatinya orang. Nah, kayak gitu. Itu karunia nubuat tuh seperti itu. Nah, itu kenapa kayak kayak Paulus tuh bilang kejalah karunia-karunia terutama karunia untuk bernubuat karena karunia bernubuat itu kayak kita sharing ya tentang Tuhan itu sendiri. Apa yang dia mau kayak pesan-pesan Tuhan kayak gitu gimana kayak sharing kita bisa lebih berdampak kayak gitu. Nah, jadi kayak semua bisa di next. Nah, jadi ada yang bertanya-tanya gitu ya kan kalau misalnya karunia tuh harus dikejar terus ya apa caranya dapat karunia roh gitu ya kan apa namanya ada yang masih ada yang masih bingung gitu ya kan kayak gimana caranya dapat karunia roh kok misalnya emang kita harus kerja itu kayak gitu. Jadi karunia Roh Kudus itu kayak memang harus kita kejar, tapi baik lagi kayak itu tuh kedaulatan dari Tuhan. Kayak Tuhan mau kasih karunia yang mana, di waktu kapan, di dalam tanda kutip diaktifinnya, kapan itu semuanya tergantung kedaulatan sama Tuhan kayak gitu, kedaulatannya Tuhan. Nah, karena ya karunia itu kayak gift yang Tuhan kasih ke kita, jadi ya itu terserah Tuhan kayak Tuhan mau kasih itu ke kita kapan. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah, nah, yang pertama itu ada minta dengan kehausan dan hati yang berserah gitu. Ya, kalau misalnya hari ini kita mau kayak berjalan dalam dalam karunia kesembuhan misalnya ya, minta sama Tuhan gitu kayak emang emang minta dengan hati yang rindu kayak Tuhan aku mau gerak di karunia kesembuhan gitu. Dan ya hatinya juga harus berserah karena ya itu kapan kalau mungkin Tuhan mau tempatkan kita di karunia yang mana ya itu terserah Tuhan gitu ya kan kayak gitu tapi ya yang yang penting kayak kita ngomong dulu kayak keindahannya kita apa gitu nanti ya kalau urusan-urusan kita mau dikasih karunia yang mana ya itu
urusannya Tuhan kayak gitu. Nah, yang kedua ada mendoakan orang lain dan memberikan space kepada Tuhan untuk bicara setelah kita berdoa untuk orang itu dengan berdiam diri. Nah, jadi karunia itu kayak paling simple bisa dihati ketika kita doain orang lain gitu. Ketika kita kayak uh, take times untuk kayak kayak dengerin Tuhan maunya kita lakuin apa kayak gitu. Karena kayak dengerin suara Tuhan itu bagian dari karunia Roh Kudus juga gitu. Nah, jadi kayak seringkali kita itu kayak kayak buru-buru Tuhan gitu tuh. Kayak Tuhan kayak kayak aku butuh aku butuh 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 mujizat ini kayak di waktu sekarang gitu. Kayak seringkali kita buru-buruin Tuhan tapi kita lupa kok misalnya konsepnya itu bukan Tuhan yang dukung kita harusnya, tapi kita yang dukung Tuhan gitu kan. Kita yang dukung kayak apa yang Tuhan mau kayak gitu. Tapi seringkali kita kita kayak seakan-akan kayak kita kita dalam tanda kutip kayak kita manfaatin Tuhan sesuai kayak tampilannya kita sesuai apa yang kita mau kayak gitu. Jadi eh lebih lebih kayak dengerin ya apa namanya take times gitu meskipun kayak kita juga ada di kondisi yang terburu-buru tapi ya take times gitu untuk kayak dengerin apa yang Tuhan mau kayak gitu. Karena balik lagi kayak karunia ini ya soal Tuhan dan jiwa-jiwa gitu, bukan soal kita gitu. Nah, terus yang ketiga ada terus pelayanan di bidang itu gitu, kayak doain orang yang sakit gitu kayak atau kita kayak melayani konseling gitu. Ya, nanti karunianya akan terbuka karena ya ketika kita melayani ketika kita melayani kan dan kita butuh itu kayak masa Tuhan nggak bakalan kasih gitu ya kan masa Tuhan nggak bakalan melengkapi kita ketika ketika kita do itu untuk jiwa-jiwa gitu yang dimana kayak jiwa-jiwa itu kerinduan hatinya Tuhan gitu kan pasti Tuhan melengkapi kita ketika hari ini kayak kita harus untuk kayak bawa jiwa ke Tuhan kayak gitu jadi ya kalau misal ada kesempatan untuk melayani ketika kita punya punya kesempatan untuk kayak doain orang jangan jangan kayak ya biar orang lain aja gitu kayak aku masih malu dan lain sebagainya gitu kalau misal hari ini kita kita mau dipakai Tuhan ya kenapa nggak langsung yang ya langsung nyebur sekalian kayak gitu ya kan kenapa kita nggak langsung yang kayak ya aku yang mau maju untuk kayak doain orang jangan kayak tunggu orang lain jangan tunggu kayak harus ke Denny dulu yang kayak kayak turun tangan untuk kayak doain dan lain sebagainya selak selak kalau misalnya harus ada orang sekarat udah sakit gitu ya kan selak orangnya metong gitu ya kan saat orangnya metong dan tidak tertolong gitu nah jadi kayak doain sendiri gitu kalau misalnya kalian emang ada di tempat itu dan ya kalian bisa ya doain kayak gitu. Karena kayak mempraktekkan karunia itu kayak harus disengaja gitu. Jadi memang harus kita sengajakan untuk kita berjalan di area itu. Kalau misalnya emang kita kayak rindu untuk berjalan di area kesembuhan ya doain orang gitu di area itu gitu kayak nggak usah mikir kayak sembuh gak ya meskipun itu bakalan ada di otak kalian tuh bakalan ada kayak suara-suara yang kayak ayo sembuh gak sembuh itu ya buat numpang tangan gitu tapi sembuh itu urusan nanti yang penting kita kita taat dan ya kita kita langsung to action sesuai kayak ya yang Tuhan mau karena ya sama kita nggak doain orangnya metong aja gitu kan juga nggak toh juga nggak salah apa-apa kayak gitu paling ya mentok ya cuma malu sebentar gitu ya kan terus saya itu ya sudah kayak gitu mentok cuma malu kayak gitu nah terus ada kebaikan roh kita dengan berbahasa roh karena bahasa roh itu kayak kunci dari kone-kone yang lain gitu jadi bahasa roh itu kayak gerbang awalnya dari kone-kone yang lain tuh ter-unlock gitu karena kayak ya kita terkonek dulu sama Tuhan gitu kan sebelum 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 ke karunia yang lain kayak gitu itu kayak tempat intimnya kita sama Tuhan kayak gitu nah terus sudah dibaptis air dan Roh Kudus kayak gitu jadi hmm, jadi gerbang awalnya dari kawan-kawannya ini tuh kayak dibaptis air dan Roh Kudus gitu meskipun ada ada orang-orang yang kayak misal kayak Cornelius gitu dia itu kayak
dia tuh kayak kepenuhan Roh Kudus dulu, terus itu baru dia dibaptis gitu kan. Jadi kayak emang ada yang case-nya seperti itu, tapi ya kok misal hari ini kita sudah terima baptisan Roh Kudus, ya kenapa kita nggak rindu untuk kayak dibaptis air juga kayak gitu. Nah, jadi kayak kayak karunia itu semua karunia itu dia itu kayak fungsional gitu ya kan. Jadi kayak bukan cuma untuk kayak koleksi gitu. Kayak ketika ketika kita terima Roh Kudus itu memang memang sebenarnya karunia-karunia itu sudah ada gitu, cuma memang kayak belum diaktifin kayak gitu. Jadi kayak memang karunia itu kayak otot gitu ya kan. Dia itu kayak otot yang kayak sip-sip tadi gitu ya kan. Otot gitu. Nah, jadi kayak dia itu harus dilatih dulu gitu. Jadi kayak kayak sama kayak terima kasih. Nah, jadi sama kayak kayak otot dia harus dilatih dulu gitu kayak kayak dan apakah kita bisa bisa nggak kalau misalnya kita dapat semua karunia itu jawabannya ya ya bisa gitu tapi kayak ngapain kalau misalnya hari ini Tuhan kasih senjata yang benar-benar high end dan super power gitu kok misalnya hari ini kita nggak bakal pakai itu gitu ngapain kalau misal ngapain Tuhan ibaratnya kayak kasih senjata yang kayak benar-benar kayak serta kayak tank atau kayak ya apapun itulah aku nggak tahu apapun itu senjatanya gitu ya kan. Nah, kalau misalnya hari ini kita masih leha-leha gitu cuma leha-leha kayak ya udah cuma sebagai koleksi doang gitu kayak buat apa gitu karena tujuannya karunia itu ya untuk mengarahkan orang ke Tuhan kayak gitu. Jadi karunia itu bisa aktif ketika karena itu bisa aktif ketika hari ini kita mau dengar-dengaran sama Tuhan atau enggak kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau misal ngomong ngomong soal karunia itu pasti dia itu harus disandingkan dengan buah roh gitu ya kan. Jadi kok karunia roh dan buah roh kok misal digabungkan itu jadi pribadi Roh Kudus gitu. Nah, Roh Kudus itu dia itu bekerja keluar dengan uh, karunia gitu. Jadi kayak dia ngasih karunia roh itu uh, itu dia bekerja keluar dengan aktifin karunia itu lewat kita kayak gitu. Nah, tapi dia itu juga kayak mengajarkan sesuatu di dalam kita kayak gitu. Jadi dia mengajarkan buah-buah roh. Sorry, buah roh. Nah, buah roh itu uh, apa di dalam diri kita gitu. Untuk ya untuk disandingkan sama karunia ini karena karunia itu kayak karunia sama karakter itu dia tuh harus sama-sama bertumbuh. Sama kayak contohnya hari ini bos tanpa karakter ya ancur gitu ya kan jadinya gitu. Yang bisa relate. Nah, Erik sama Sean nggak boleh gitu, nggak boleh setuju. Nah, nah nanti tiba-tiba someone kick you from the itu kan someone remove you from the group gitu. Nah, jadi kayak kayak karunia sama karakter itu harus sama-sama bertumbuh gitu. Jadi kayak kalau misal karunia tok nggak bisa, kalau misal kalau misal karakter tok juga kayak ada baiknya ya buah kok itu kayak disandingkan sama karunia juga gitu. Karena Tuhan juga nggak mau kita jadi orang-orang Farisi yang kayak ya cuma bisa pelayanan tapi kayak nggak ada kasihnya juga. Kayak Tuhan juga nggak mau kita jadi seperti itu. Dan ya Tuhan juga nggak mau kita kayak jadi jemaat-jemaat di Korintus yang kayak pakai bahasa roh gitu, pakai karunia Roh Kudus ya untuk kayak show off gitu sampai kayak pengumumannya pakai bahasa roh terus itu kayak dari awal ibadah sampai selesai ya gak tahu mungkin asyiknya kayak pakai bahasa roh ya gak ngerti gitu kayak syarupnya pakai bahasa roh sembuh gak ngerti kayak gitu. Nah, jadi kayak 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 Tuhan juga nggak mau kita kita curi kemuliaan Tuhan lewat ketika Tuhan titipkan karunia itu kita jadi mencuri kemuliaan Tuhan ya Tuhan juga nggak mau itu kayak gitu. Jadi kayak kita tahu kalau misalnya kedewasaan rohani seseorang itu nggak bisa dipatokkan di seberapa banyak karunia yang dia punya gitu dan tanda kutip gitu tapi kedewasaan rohani itu lebih ke arah kayak ya buah kok yang ada di dalam dirinya dia kayak gitu.
Nah, jadi jadi kayak ketika hari ini kita kepenuhan sama Roh Kudus gitu ya kan, itu ada something yang beda, ada something yang beda kayak gak mungkin orang yang kepenuhan Roh Kudus itu kayak masih masih kayak enjoy dalam dosa kayak gitu. Jadi kayak kepenuhan Roh Kudus itu buat kita jadi lebih mudah bertobat. Nah, nah bertobat itu salah satunya adalah melalui buah roh gitu. Next, ya, nah, ada mangga dan durian kesukaannya kode ini. Ya, dan alpukat. Kenapa mukanya kayak gitu? Ha? Saya tidak terima. Ha. Saya suka semua itu. Ha. Ngono. Nah, jadi kayak jadi kayak buah roh itu kayak karakter Roh Kudus itu sendiri gitu. Jadi Roh Kudus yang ngerjain itu dalam dirinya kita. Jadi kayak mau kita usahain sampai gimana pun itu nggak bisa. Karena ya itu karena Roh Kudus yang kerjain dalam kita gitu. Tuhan kerjakan karakter Kristus dalam kita. Dan itu hasilnya dari kita kepenuhan Roh Kudus. Karena eh kayak kalau misalnya kita kepenuhan Roh Kudus, tapi kayak hidupnya sama aja kayak sebelum sebelum kita sebelum kita eh apa ya kayak masih masih enjoy jatuh bangun dalam dosa ya itu perlu dipertanyakan kembali gitu ya kan. Karena kayak titik dari kita ngalamin kita benar-benar kayak kepenuhan Roh Kudus itu ada perubahan hidup kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya Jadi roh, jadi buah roh itu hasil dari kita bermitra sama Roh Kudus gitu karena kayak firman itu kayak bakal melucuti melucuti roh jahat gitu atau apa yang enggak dari Tuhan kayak gitu. Jadi ketika kita hari ini tinggal dalam Tuhan dan kita hidup dalam firman itu kayak ada something yang beda yang orang bisa lihat gitu kayak ya orang bisa lihat kayak apa namanya kenapa ya kalau misalnya sama kamu tuh bahannya kayak vibes-nya beda gitu kayak kayak bahannya kayak kayak Isa cheerful kayak bahkan bahkan lagi keadaannya nggak fine bakal kayak tetap tenang bakalan kayak kondisinya lagi hancur-hancurnya kayak gitu. Nah ada yang berbeda ketika hari ini buah roh itu ada di dalam diri kita kayak gitu. Nah Nah, kalau misalnya kita bisa di next. Hmm. Nah, kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak di translation di Inggrisnya dan bahkan di Indonesianya pun juga kayak tulisannya tuh adalah buah roh gitu ya kan. Jadi dia itu bukan kayak eh, buah yang terpisah-pisah gitu, tapi dia itu satu kesatuan. Ibaratnya kayak satu buah ada kulitnya, ada bijinya, ada dagingnya, ada sarinya dan kawan-kawannya. Nah, buah roh itu ibaratnya itu seperti itu. Jadi dia itu bukan sebutannya kayak bukan the fruits of the spirit, tapi kayak the fruit gitu. Nah, jadi nggak pakai s gitu, kayak gitu. Jadi dia itu kayak satu kesatuan. Nah, dan dikerjakan oleh satu roh yang sama yaitu Roh Kudus. Bisa di next gitu. Jadi eh ada nah buah roh itu kayak ada 9 gitu. Ada 9. Yang pertama ada kasih gitu ya kan. Kasih itu kayak di sini dia tuh kasihnya tuh lebih ke yang kayak agape gitu ya kan. Kasih tanpa syarat kayak gitu. Jadi kayak eh mengasihi di atas rata-rata tapi bukan kasih yang kayak bikin orang baper kayak gitu. Jadi dia itu bukan bukan cuma sekedar perasaan kayak sayang atau cinta gitu. Jadi kayak mengasihi itu beda sama kayak mencintai gitu. Kalau misalnya misalnya mencintai itu kayak ah, ada alasannya gitu kayak dengan sebab gitu. Tapi kalau kasih ya sudah kayak meskipun orangnya kayak embun, kayak enak kayak Erik gitu. Nah, itu tetap kayak kita eh betul kan? Nah, itu kayak kayak tapi tapi kita tetap bisa mengasihi mengasihi Erik. Nah, itu mengasihi Erik gitu. Nah, tetap bisa kasih.
dalam tanda kutip love gitu ke Erik. Nah itu namanya kasih itu. Jadi kasih itu juga ngomong soal komitmen gitu, bukan sesuatu yang kayak soal feeling gitu. Nah itu kenapa kayak kayak kalau misalnya kita lihat di Alkitab itu kayak kasih itu kayak sesuatu yang diperintahkan kayak gitu. Itu eh sesuatu yang ya kita bisa lakukan tanpa harus kayak kayak nunggu harus ada feeling-feeling tertentu gitu. Karena ketika hari ini kita do action kayak kasih, kayak feeling itu bakal mengikuti kayak gitu. Jadi kayak kasih itu juga ya karena dia komitmen ya itu artinya kayak itu pilihan kayak gitu. Kita mau mengasihi orang atau kayak enggak. Itu lebih ke arah kayak pilihan. Nah, terus kayak ada yang namanya sukacita gitu. Jadi sukacita itu ya memang dia lebih ke arah kayak perasaan senang gitu, tapi dia juga bukan cuma sekedar yang senang kayak waktu kita dapat promosi atau kita naik gaji meskipun ya senang gitu ya kan naik gaji siapa yang nggak suka naik gaji gitu ya kan. Kayak gitu tapi bukan bukan cuma sekedar senang yang soal itu gitu, tapi gimana kayak ketika ketika kondisinya juga lagi nggak mendukung kita tetap bisa kayak ada perasaan ada kayak joy gitu ada joy dalam hatinya kita kayak gitu yang nggak tahu dari mana datangnya ya pokoknya ya apa namanya eh Isa seneng lah ya gitu. Padahal kondisinya lagi lagi bener-bener kayak bikin kita down atau bikin kita terpuruk kayak gitu. Nah terus ada damai sejahtera gitu. Kalau misalnya kita kita lihat di Mazmur itu kayak Daud itu bilang gitu kan kayak hanya dekat Allah saja aku tenang gitu. Itu bicara soal damai sejahtera itu bukan bicara soal kayak sesuatu yang bergantung sama kondisi gitu, tapi bicara soal lokasi gitu. Nah, itu jadi kayak hanya dalam hadirat Tuhan tok ya kita bisa bisa tetap ngasah tenang gitu ya kan meskipun kondisinya juga kayak lagi di kapal terombang ambing kayak gitu. Tapi kita tetap bisa tenang kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya kesabaran. Kesabaran tuh lebih ke arah kayak sesuatu yang keluar kayak gitu. Jadi kayak lebih ke arah kayak tabah gitu, lebih ke arah kayak sabar, lebih ke arah kayak respon hati dibandingkan ya cuma sekedar yang sabar biasa. Kalau misalnya sabar biasa itu mungkin kayak ya sudah gitu kayak kalau misalnya ada orang kayak mencengok ke kita terus itu ya wes lah ya kayak lebih ke arah kayak terima nasib gitu. Tapi kalau misalnya atau mungkin lagi diproses gitu ya wes lah lagi diproses gitu. Jadi kayak bukan ke arah sabar yang itu tapi lebih kayak sikap hati yang dia itu kayak tahan banting kayak gitu. Sabar waktu lagi diproses sama Tuhan gitu. Sabar kayak mau menanggung rasa sakit kayak gitu. Jadi waktu kita disakiti kayak kita lebih memilih ya untuk memilih kayak ya diem gitu dan gak balas kayak gitu. Contohnya kayak siapa kayak Yusuf gitu. Nah, sabar, sabar, sabar. Nah, kan kita harus sabar gitu kan. Sabar. Kayak contohnya kayak Yusuf gitu yang kayak dia kayak lagi diproses sama Tuhan kayak habis-habisan tapi ya dia tetap tetap uh, tetap tetap tahan tahan uji kayak di tengah kayak situasi hidup yang sangat naik turun gitu kayak gitu. Nah, ada next ini. Nah, ada yang namanya kemurahan gitu. Jadi kayak kemurahan itu dia itu lebih ke kayak belas kasihan kayak gitu suka memberi kayak Messi yang emang keluar dari kerinduan hati gitu jadi kayak lebih ke kayak yang gampang sakno gitu bicara kayak soal pengorbanan gitu kayak kayak aduh kasihan orangnya gitu ya kan meskipun kayak uangku lagi sekarat gitu tapi orang tetap mengasih nah itu namanya kemurahan gitu kayak gitu gampang gampang kayak ngelihat sesuatu dari POV-nya Bapak kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya kebaikan.
Jadi kayak kebaikan itu kayak dia itu actionnya dari kita mengasihi orang gitu, tapi juga harus berhikmat gitu ya guys kayak gitu. Jadi kayak kayak bukan bukan ke arah kayak orangnya layak atau nggak layak atau tapi lebih ke arah kayak ya harus berhikmat untuk kayak do actionnya soal kebaikan ini gitu kan mempertimbangkan apa yang terbaik buat orang lain gitu jadi kayak kayak nggak selalu nggak selalu kayak yang ngelem-ngelem orang terus tapi ya sometimes kita kayak tetap harus negur orang kayak gitu tapi ya ya balik lagi itu untuk kita lakukan itu ya supaya orangnya berubah supaya supaya orangnya sadar jadi kayak untuk kebaikannya orang lain kayak gitu nah terus ada yang namanya kesetiaan. Hmm, Kalau misalnya bisa di oh ya masih masih ada ternyata. Eh, ada yang namanya kesetiaan itu jadi kayak dia itu lebih ke kesetiaan tuh lebih ke kayak tekun sama hal-hal yang mini gitu kayak gitu kayak kita bagaimana kayak kita hari ini tetap bisa jaga integritas meskipun kayak kita nggak diawasi gitu kayak meskipun kayak kita punya chance untuk kayak punya chance untuk kayak do do something ketika orang nggak tahu tapi kayak kita lebih lebih milih kayak ya aku tetap tetap jalan berdasarkan firman Tuhan gitu aku tetap kayak kayak berdasarkan apa yang benar kayak gitu ya itu namanya kesetiaan gitu jadi kayak bukan bukan cuma soal ngomong soal kayak materi aja gitu tapi kayak ya soal soal hal-hal kecil pun kayak kita tetap bertahan di area sana kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya kelemah lembutan gitu. Sehingga kalau misalnya kita ngomong soal kelemah lembutan, kita ngomong soal kayak ya orang yang kayak soalnya lembut seperti saya, enggak. Nah, orang yang kenapa mukanya nggak terima banget gitu ya kan? Nah, nah, apa namanya? Kayak bukan cuma soal ya soalnya yang lembut gitu, tapi lebih kayak ya hati yang Hello Kitty gitu ya kan, hati yang Hello Kitty gitu kayak dia nggak pakai hak bahkan ketika dia punya hak untuk kayak balas orang dan dia punya power untuk lakukan itu tapi dia lebih milih kayak untuk nggak lakukan itu gitu tapi dia tetap serve orang dengan cara yang baik gitu kayak lebih memilih untuk menggunakan kasih daripada cara yang kasar itu eh itu yang namanya kelemah lembutan kayak gitu jadi lebih lebih ke arah kayak hati yang hati yang kayak gampang dibentuk hati yang lembut kayak gitu. Jadi bukan soal, kalau misalnya kesabaran itu lebih ke arah apa yang keluar gitu ya kan, tapi kelemah lembutan tuh lebih ke arah kayak sifat hati yang di dalam kayak gitu. Terus ada pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu bukan cuma ya sekedar marah doang gitu ya kan sebenarnya buah roh itu kayak ya satu sama lain tuh kayak saling berkaitan gitu. Itu kenapa kayak kayak loh ini ini apa namanya kenapa yang satu ini mirip sama yang lain gitu ya karena mereka saling berkaitan kayak gitu. Jadi kayak kayak penguasaan diri itu lebih ke arah kayak menyeimbangkan atau kayak ya kita ngelakuin sesuatu ya sesuai kayak timingnya Tuhan kayak gitu. Kayak kayak ya, seringkali kita juga lebih kayak kalah di hal-hal kecil gitu, justru di penguasaan diri daripada hal yang gede. Kayak gitu. Jadi kayak 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 eh bahkan kayak ya sometimes kayak kita ketika ketika ada orang yang ketika ada orang yang nyakiti kita gitu kayak tiba-tiba kayak ya gak sengaja kayak kita ngasih respon yang ya malah balik atau lain sebagainya gitu justru kita seringkali kalahnya di hal-hal mini yang kayak gitu daripada kayak hal-hal yang gede yang kayak misal kayak ya godaan-godaan untuk kayak ngelakuin dosa ya pornografi contohnya atau lain sebagainya gitu tapi seringkali kayak kita lebih lebih banyak kalah di hal kecil kayak gitu. Itu kenapa kayak kita perlu kayak eh tiap hari connect sama Roh Kudus supaya kayak ya buah roh itu kayak bisa dimanifestasikan sih gitu. Nah, bisa apa sebentar. Nah, jadi kayak kayak
baik lagi kayak karunia itu harus disandingkan dengan kasih gitu dan buah roh gitu ya kan, kayak yang tadi kita udah bahas gitu, kayak ketika kita hari ini kayak mau tahu soal karunia Roh Kudus ya, pastikan hari ini kayak hati kita kayak selaras dengan hatinya Tuhan gitu, dengan jiwa-jiwa gitu, karena dan dan karunia untuk melayani itu harus diimbangi sama buah roh kayak gitu. Jadi tapi sewaktu-waktu kayak Tuhan itu bisa pakai orang yang kayak, ya kenapa sih kok misalnya ada orang yang kayak kelihatannya kayak ya kehidupannya juga masih bobrok gitu, tapi kenapa kok Tuhan mau pakai ya, karena sometimes Tuhan tuh lebih 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 Tuhan tuh lebih lihat sama orang yang kayak perlu dilayani itu. Ibaratnya kok misalnya hari ini kita kayak 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 kita punya punya saudara gitu ya kan, saudara kita lagi di tepi jurang gitu, terus mau mati gitu kan, terus mau metong gitu, tapi gak mungkin kita kayak kayak tunggu kayak kayak nemu orang baik dulu gitu, kayak yang eh, sampai harus nunggu sampai ke ujung bumi gitu, nunggu orang baik yang kayak mau nyelamatin saudaranya kita gitu ya kan. Jadi kayak kadang tuh kadang tuh kayak kita kalau misalnya di situ di paling dekat situ ada preman pun juga kita pasti juga minta tolong sama preman itu kan, asal dia kayak available dan dia mau bantu, ya kita pasti minta tolong orang itu gitu toh. Jadi kayak sometimes Tuhan itu bisa bisa pakai orang ya yang mungkin kelihatannya kayak kok orang ini dipakai sih gitu, kayak gitu, karena ya Tuhan lebih kasihan sama jiwa yang perlu dilayani itu. Tapi ya bukan berarti kayak berarti kayak kok misalnya hari ini kita hidupnya bobok ya nggak apa-apa dong, kayak Tuhan juga masih bisa pakai kita. Tapi ya jawabannya ya hari ini kalau misalnya kita mau jalan di karunia itu ya kita pasti kita pasti kayak kayak menyesuaikan sama apa yang kayak Tuhan mau juga gitu toh. Pasti kayak pasti kayak ya kita kita juga juga rindu untuk kayak ya bertobat juga ya kan, kayak gitu. Jadi ya yang hari ini ya bertobat itu eh apa namanya, aku lupa lagi quotes-nya apa gitu ya. Pokoknya intinya, oh selamat tuh sekali bertobat tuh setiap hari. Nah, itu. Jadi kayak ya harus ya bertobatan tuh harus setiap hari, guys, kayak gitu. Nah, bisa di next. Ambil aku minum dulu karena aku tuh sudah berusaha. Nah, selanjutnya ada visi dan misi gitu. Ada yang tahu kayak, nah ini biasanya tuh sering kali lupa gitu. Mumpung mumpung harusnya harusnya pada belum prepare gitu. Coba Erik sebutin visinya Hivel apa. Jangan buka tele. Heeh. Jangan buka tele. Ayo, 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 ayo. Betul buat Erik karena Erik nggak tahu visi Hivel apa gitu. Nah, Erik tahu, nggak tahu keluar Hivel. Nah ya, ayo, ayo Erik. Eksistensimu di Hivel dipataruhkan di sini. Heeh, ayo. Iya, nggak tahu. Heeh. Bye-bye Erik. Bye-bye. Habis habis meeting ini nanti akan berkurang satu jiwa dari Hivel. Bye-bye Erik. Nah, jadi jadi kayak kayak nah, jadi kita bisa next dulu. Heeh. Sambil Erik berpikir, sambil sambil Erik berpikir, soal visi Hivel apa gitu ya kan. Nah, jadi kayak seringkali waktu kita dengan amanat agung itu kayak kita itu kayak kayak mikir ya ya itu cuma cuma sekedar omongan biasa yang kayak tiap tiap tahun kayak setiap setiap saat Kodeni omongkan. Nah, setiap saat Kodeni omongkan gitu ya kan gitu, sampai kayak belenak gitu. Nah, tapi apa namanya, kayak katanya Erik gitu kok, oh di PCI tadi. Nah, jadi
kayak seringkali kita 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 ya ngerasa kayak amanat agung tuh ya cuma sekedar kayak ya cuma sekedar ada gitu, cuma sekedar eksis gitu. Tapi dan ujung-ujungnya ujung-ujungnya kayak kita kita jadi pribadi yang kayak egois gitu ya kan. Kita jadi kayak cuma bikin diri sendiri gitu, kayak kita mikir kayak ya buat apa kayak harus menjangkau orang, padahal kayak ya kesibukanku jadi banyak gitu ya kan. Kesibukanku, aku kayak masih harus kuliah, aku masih harus kerja dan lain sebagainya gitu. Tapi hari ini kok misalnya kita udah ngasain seberapa enak hadirat Tuhan, kita udah ngasain kayak kita udah sempet taste kayak Tuhan itu seperti apa. Tapi ya masa hari ini kita kita hari ini egois dengan kita kayak masih keep itu sendiri untuk diri kita kayak gitu. Kayak gak mungkin like misalnya kita hari ini ke teman kita gitu, kita udah nemu es krim yang enak gitu ya kan, terus itu kayak kita kita gak, pasti kan ada rasa di hati kan yang kayak ayo cobain gitu ya kan, kamu harus coba ini juga gitu karena ini enak gitu. Nah harusnya kita kayak gitu juga gitu kan. Tapi seringkali kayak kita ya kita punya banyak alasan, kita kayak bilang aku introvert lah, dan atau kayak aku belum siap lah dan lain sebagainya gitu. Kayak amanat agung itu kayak bukan sekedar cuma siap atau enggak siap, tapi lebih ke kayak ya kamu hari ini mau nekat atau enggak gitu. Kayak gitu karena kenekatan dan kerinduan itu kayak bakal menghasilkan revival kayak gitu. Jadi kenekatan dan kerinduan. Nah biasanya kode ini tuh tambahin satu lagi, tapi apa gue satunya lo? Nah, biasanya kenekatan dan kerinduan kayak dua itu masih revival kayak gitu. Nah, sehingga nah sekarang kita ngelihat kayak eh banyak banyak persekutuan komunitas-komunitas gitu ya kan, yang kayak dia itu ya cuma jadi tempat seneng-seneng gitu kan, cuma pokoknya dateng ya wis jadi ngamein tok ya wis pulang, habis itu udah orangnya nggak dapat apa-apa. Nah, sabar sabar sabar. Nah, jadi jadi kayak apa namanya, seringkali kita kita cuma cuma mau cuma ya cuma jadi persekutuan atau kayak komunitas tuh cuma jadi tempat happy happy doang kayak gitu, yang ujung-ujungnya orang kayak ditanya udah ngalamin Tuhan belum, kayak apa itu ngalamin Tuhan, seperti apa ngalamin Tuhan gitu kayak gitu. Jadi kayak mereka masih masih nggak tahu Tuhan, masih nggak tahu Tuhan itu seperti apa, nggak pernah ngerasain kayak di zaman Tuhan seperti apa. Nah, nah, kayak mereka juga nggak bisa ngerti. Ya kita tahu sekarang tuh kayak ada banyak orang-orang yang kayak ngasain kayak fatherless, motherless gitu, dan ya di di ada banyak komunitas dan persekutuan yang kayak mereka ya ya sudah pokoknya awalnya datang kayak komunitasku atau persekutuanku rame ya udah gitu, tanpa kayak bener-bener kayak bener-bener kayak ngangon apa ya bahasanya gitu ya, kayak kayak benar-benar kayak digembalakan dengan baik gitu, sampai kayak mereka benar-benar bisa ngerasain kayak ya kak benar-benar kasih yang tulus itu seperti apa. Nah, the evil itu ada karena banyak anak-anak tuh, banyak anak-anak remaja yang hari ini kayak jadi targetnya iblis gitu, karena ya anak-anak muda itu kayak dia itu bakal jadi regenerasi dari generasi-generasi selanjutnya gitu kan. Kalau misalnya generasinya udah dirusak yang dari sekarang ini, ya kenapa mereka nggak nugget orang tua ya? Karena kayak lebih lebih banyak pengaruhnya yang generasi muda, dan ya mereka bakal ini generasi yang bakal lanjut selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya generasi muda ini bakal dirusak ya, ya sudah ke bawah bakal rusak semua. Nah itu kenapa kayak kayak Gravel itu ada rumah, buat jadi rumah untuk anak-anak muda ini, jadi family, jadi kayak ngasih ngasih care ke mereka gitu, kayak 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 bangkitin anak-anak muda yang kayak sudah mungkin sudah kayak gak bisa kayak percaya sama Tuhan, Kristen fobia dan kawan-kawannya kayak gitu. Nah, nah coba ada yang tahu DNA HIV itu apa? Mari kita tanya. Yopi mungkin. Wis, enaknya makan apa itu?
Hari ini kita kuis-kuis tanpa berhadiah, karena hadiahnya nggak ada. Heeh. Butuh asupan uang. Heeh. Ada yang tahu Diana Hivel? Jangan lihat tele, heeh. Jangan lihat tele. Kayak Erik, Erik lagi mantau tele, tau pasti tau. Ngaku kamu. Heeh. Dia dia masih mencari-cari visi visi Hivel itu apa. Heeh. Hmm. Sambil kita menunggu. Kan catatanku hilang. Tunggu sebentar, guys. Nah, jadi Hivel itu karena kita targetnya ada anak muda, bukan anak tua. Anak muda gitu ya kan. Jadi kita bergerak di school and campus movement gitu. Jadi kayak kita ngelihat ada banyak persekutuan-persekutuan PD-PD kampus, kayak PD-PD sekolah yang kayak udah mulai mati gitu ya kan. Yang udah mulai mati, udah mulai redup gitu ya kan. Kayak seperti kayak PD dulu PD kampus di Astatas juga seperti itu sempat redup gitu ya kan. Nah itu kenapa kayak kok Denny sempat menjadi Yunus ya kan? Meskipun dibenci sama banyak orang, nah kayak gitu, menjadi Yunus dengan menghabiskan berapa ratus ribu. Tanya sendiri ke orangnya kayak gitu. Kayak gitu, meskipun ujung-ujungnya dengan menghabiskan berapa ratus ribu dibenci gitu ya kan. Jadi Hivel Hivel kayak mau bawa api dan lawatan Roh Kudus ke kampus-kampus gitu, sama kayak yang sudah mati. Kita mau bawa kayak kita mau mau mereka kayak bisa rindukan Tuhan lagi dan ngerasain Tuhan lagi di tengah kayak ya ya ndak banyak sebenarnya, nggak ya banyak anak-anak yang sudah kayak mulai apatis sama kerohanian kayak gitu. Jadi nanti kita juga bergerak di UIK. Nah, hari Sab ya 2 minggu sekali setiap hari Sabtu, asik gitu. Nah, kita mau bergerak di UIK karena kita melihat PD yang PD yang satu ini juga membutuhkan pertolongan yang sangat ninu-ninu gitu ya kan. Mereka sangat butuh yang namanya revival dan regenerasi gitu. Jadi kayak itu salah satu kegagalannya kita di School and Campus Movement gitu. Jadi Jadi kita nggak cuma kayak mau jadi rumah untuk anak muda, nggak cuma mau bawa family, tapi ya kita mau bawa revival itu, kita mau jadikan ada regenerasi selanjutnya dari dari kegagalan kita kayak gitu, yang mereka in the end mereka bisa benar-benar radikal, mereka bisa kayak pegang teguh sama value yang value yang ada gitu. Dan itu kenapa kayak kita juga nggak tiba gereja gitu ya kan. Karena ada banyak banyak anak-anak muda yang kayak mereka itu kayak nggak terjangkau juga gitu kan di gereja gitu. Itu kenapa kayak kita itu kenapa kayak kita nggak dinaungi gereja, sebab karena kita bisa menjangkau mereka-mereka yang kayak mereka-mereka yang unjudged, atau mereka kayak ngerasa kayak aku kayaknya kurang bertumbuh di komunitas gerejaku gitu. Nah, kita jangkau orang-orang yang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita ini bukan persekutuan yang kayak cuma cuma punya kegerakan, tapi kayak kita ya juga juga pengen saling menguatkan juga kayak gitu. Dan dan kita mau turunkan api lagi di PD-PD yang sudah mati gitu. Jadi kayak yang ada sekarang kalau misalnya kita ngeliat di PD-PD itu kayak ada banyak orang yang kayak cuma ya wis ngikut-ngikut aja, pokoknya kayak job deskku selesai ya udah gitu. Tapi hari ini kita mau 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 membangkitkan lagi revivalis baru yang bakal tertanam di PD-nya, yang kita bakal angkat mereka jadi PIC di kampusnya mereka. Kita dorong mereka untuk pelayanan di sana dan ya nerapin value-value devil di sana. Dan yang pasti juga kayak nurunin api juga kayak gitu di PD-PD mereka yang apalagi yang sudah mulai mati-mati kayak gitu. Nah, kita next ke visi Hivel. Nah, jadi ini visi Hivel, Erik tolong dicatat gede-gede, di bold, di underline, di italic, di stabilo. Nah, ini visi Hivel tuh, jadi kayak visi kita itu membangun membangun
persekutuan kecil yang kuat dan berakar untuk menjadikan generasi yang mengalami dan membawa kebanggaan rohani. Nah, sebelum kita menjangkau keluar, dalamnya itu harus kuat gitu ya kan. Ibarat kayak kayak kalau misal kita mau menghasilkan buah yang baik ya, ya pohonnya harus baik dulu, harus berakar kuat dulu gitu. Jadi kayak itu kenapa kayak kita kita harus kokoh dalam value gitu. Dan itu kenapa kayak kayak kita juga ada foundation of it juga itu supaya supaya kita bisa 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 tularkan value itu ke orang lain juga. Dan banyak orang yang kayak banyak orang yang kayak tiba-tiba mereka tuh bisa nanya soal kekristenan gitu ya kan, kayak kayak tiba-tiba waktu itu ada sempat anak yang kayak nanya, C, kayak ya dia, aku lupa dia nanya soal apa gitu ya kan, pokoknya soal, gak tahu nanya soal berkat itu gimana, terus saya itu kayak nanya soal Tuhan itu kayak gimana gitu ya kan. Jadi kayak kayak tiba-tiba kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bakal nanya-nanya random seperti itu gitu, yang kayak ya mengguncang iman gitu ya kan. Itu kenapa kayak makanya Shopee WNAE. Nah, itu makanya kenapa kenapa kita kenapa kita itu kenapa kita ada foundation of it supaya kita diperlengkapi gitu. Sebelum kita diberhadapkan dengan orang seperti itu. Kayak gitu. Nah, jadi jadi kayak kita punya punya visi untuk kayak ya kita tetap tetap pegang teguh sama value yang kita punya. Dan meskipun kayak Hivel ini kayak banyak banyak orang yang kayak sudah mencaci maki gitu ya, udah ngomong kayak sesat lah apalah gitu ya, gitu. Kayak diomongin cuma jembatan dan lain sebagainya, tapi hari ini kita mau jadi persekutuan persekutuan doa kecil yang kayak meskipun orang mau ngomong apa, mau ngomong sesat dan apapun itu, kawan-kawannya kayak kita tetap bergerak dan ya kita tetap pegang teguh sama apa yang eh, apa yang value apa yang kita percaya gitu sampai detik ini. Kayak gitu kita tetap kayak mau gak di kampus-kampus meskipun tetap dibenci gitu ya kan, kayak gitu. Jadi apapun orang ngomong ya tetap dalamnya berakar kuat gitu, kayak kita tetap ya gak tegarkan sama apa apa yang sangat-sangat dari eksternal kayak gitu. Nah, dari visi ini itu ada dipecah menjadi berbagai misi gitu ya kan. Nah, nah, jadi kayak misi yang pertama itu kayak kita mau menjangkau dan jadi rumah buat jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi kayak kita mau jangkau target kita itu bukan bukan mindahin ikan dari satu akuarium ke akuarium yang lain gitu ya kan. Tapi kita target kita itu kayak orang-orang yang kayak masih unjudged gitu, orang-orang yang kayak yang yang nggak di mungkin nggak di dia ngerasa nggak diterima sama gerejanya mungkin gitu. Termasuk kayak nanti kalau misal ada orang LGBT pun di sini yang mau masuk di Hivel pun juga kita bakal tetap terima. Jadi kayak kita kita ya bukan berarti kayak kita jadi serupa dengan dia atau kita kayak menormalisasi hal itu gitu, tapi kayak ya kita benci dosanya tapi kita kasih orangnya, nah gitu. Jadi kayak di Hivel ini bakal open untuk semua orang, seunik apapun orangnya, asik. Nah, terus ada next, mempersiapkan dan membawa 300 orang untuk dibaptis. Nah, sekarang sudah pecah telur satu. OTW 299 lainnya lagi gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi kayak kayak kalau misalnya kita ngomong soal mempersiapkan itu artinya kayak kita bicara soal penginjilan gitu, kayak kita ngasih tahu kayak ya pelan-pelan sambil dididik di feel kayak dikasih tahu kayak kenapa sih harus dibaptis gitu. Ya, itu kenapa kan harus tahu duluan kenapa kita harus dibaptis gitu ya kan, di minggu lalu gitu kenapa kita harus baptis. Kenapa kayak harus ya merindukan baptisan Roh Kudus dan kawan-kawannya gitu. Dan kita bakalan bakalan bawa mereka untuk tertanam di gereja yang ya yang cocok sama mereka kayak gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak bukan ya karena kita kita juga kayak nggak dinaungi gereja, jadi kita ya meskipun diomongin menjembatani tapi tetap kita yang penting kayak kita bawa mereka untuk tertanam dan mereka bertumbuh di gerejanya kayak gitu. Terus lanjut
Oh, panjang juga ya ternyata. Nah, jadi yang ketiga ada membina dan mengutus generasi muda untuk berjalan dalam kegerakan Roh Kudus gitu. Jadi ya ini ngomong soal revival gitu ya kan, kayak kayak revival itu pasti pasti sejalan dengan ya kegerakan Roh Kudus gitu, karena ya revival itu punyanya Tuhan, ya kita kita kayak menyiapkan wadahnya gitu untuk kayak revival bisa terjadi kayak gitu. Kayak kita ngasih tahu, kayak kita ngenalin kegerakan Roh Kudus itu kayak gimana sih, karena ya faktanya kayak ada banyak orang-orang yang kayak cuma kayak mereka nggak tahu kayak kegagalan Roh Kudus itu seperti apa, bahkan Roh Kudusnya sendiri seperti apapun kayak mereka juga nggak tahu. Ada yang cuma sekedar tahu tapi ya wis cuma sekedar tahu-tahu aja, tapi kayak nggak benar-benar kayak nggak benar-benar kayak tahu kayak oh pribadi Roh Kudus itu seperti ini gitu loh. Ada banyak orang yang masih masih nggak ya belum bisa taste Roh Kudus itu seperti apa, dan kita mau mau kenalin itu, kita mau kenalin kayak kegagalan Roh Kudus itu di orang-orang yang kayak ya mereka belum bisa kenal kayak gitu. Ya kita juga juga namanya namanya membawa revival gitu ya kan, jadi kayak gak bisa jadi anak anak Hivel yang lempeng-lempeng gitu ya kan, jadi gak bisa yang kayak ayo doain kayak nanti ayo wes aduh ayo doain kayak masih malu-malu wes nanti biar biar orang itu ayo wes gitu. Kok misalnya kita hari ini punya kesempatan untuk maju-maju gitu ya kan, tumpang tangan sekalian gitu ya, kayak gitu. Kayak masalah terjadi nggak terjadi itu urusan nanti gitu, yang penting kayak kita taat dulu gitu, kayak gitu. Ya kita bakalan bakalan utus mereka juga untuk kayak gerak di retret-retret dan PD kampus gitu, dan ya kita dorong mereka untuk mensengajakan diri untuk kayak jadi pengurus-pengurus di sana gitu, supaya mereka ya setelah mereka ngalami Tuhan dan mereka udah bergerak bersama-sama devil gitu, mereka bisa tularin api yang sama gitu, yang untuk PD kampusnya mereka gitu, kayak gitu. Dan ya karena kita juga kayak nggak selamanya muda gitu ya kan, kayak apa namanya, coba lihat kode ini sudah umur 26 betul, nah kayak gitu kan nggak mungkin jadi pengurus pengurus PD, oh nggak tahun ini 26 kok maksudnya, aku jadi masih 4 abad, nah gitu, jadi nggak mungkin kode ini jadi pengurus pengurus PD kampus gitu kan ya. Nggak mungkin gitu kan, kayak isi form gitu dan diwawancarai, nggak mungkin orang yang diwawancarai kayak gitu. Jadi apa namanya, ya kita kita cetak regenerasi ya regenerasi lagi gitu, dan ya kita mengusahakan itu juga termasuk di kampus yang sangat-sangat kita cintai gitu, ini sangat itu kampus kampus STS juga gitu. Jangan sampai kayak kayak kok kita sudah bolong di satu generasi, jangan sampai generasi bawahnya ini lagi bolong kayak gitu. Nah, terus ada lagi selanjutnya membangun generasi muda yang memiliki kehidupan intim dan penyembahan. Nah, DNA Hivel itu ada revival, worship, family, dan influence gitu ya kan. Jadi kayak kalau kita sudah mention yang tiga tadi, satu ini juga nggak boleh lupa gitu kan. Namanya DNA gitu. Nah, ketambahan satu DNA lagi yaitu eating gitu. Itu DNA tersembunyi yang tidak tercatat di bio tele kita. Nah, DNA-nya ada eating. Jadi kayak kayak gak bisa hari ini ketika kita terus kayak mau tetap jalan cuma dalam pelayanan doang, tapi hari ini kita nggak punya kehidupan yang intim sama Roh Kudus, karena ujung-ujungnya kayak ya kita juga bakalan burn out gitu ya kan di peranannya kita, dan ujung-ujungnya kok hari ini kita kita gak bisa spend time waktu untuk kayak masuk dalam untuk bangun dalam kehidupan worshipnya kita dan intim sama Roh Kudus, ya kita juga yang pertama kita nggak bisa rest, dan kita juga nggak bisa bangun hubungan yang lebih deep lagi sama Tuhan kayak gitu. Itu kenapa kayak kayak worship itu juga jadi salah satu DNA kita yang kayak benar-benar penting kayak gitu. Nah, jadi kayak hari ini kita nggak bisa bergerak keluar kalau misalnya dalamnya kita itu tetap jelek gitu ya kan. Jadi
worship itu kayak bisa soal kayak gimana kita punya habit untuk nyembah Tuhan kayak dimanapun dan kapanpun gitu ya kan. Kayak bahkan kayak di di kampus-kampus juga kayak sempat waktu itu anak-anak Hivel juga juga sempat worship gitu ya meskipun ada banyak orang lalu lalang tapi tetap digas gitu ya kan worship gitu kayak gitu sih kayak bangun bangun habit yang baik gitu worship bareng-bareng gitu atau kayak ya ya dimanapun kapanpun gitu ya kan jadi kayak biasakan untuk dana itu ada gitu kayak gitu dan hal ini juga kayak kayak revival itu revival tuh nggak bakalan ada kalau misalnya hari ini kita juga nggak bisa influence orang kayak gitu. Kadang kita juga nggak nggak mau gerak di kampusnya kita gitu ya kan kayak ya lewat sosmednya kita juga itu kayak kayak eh ya kalian lihat sendiri ada banyak orang yang kayak bahkan orang-orang luar pun yang nggak follow kalian pun juga kayak lihat storynya kalian gitu ya kan jadi kayak kayak kenapa hari ini daripada sosmednya dibuat kayak untuk cuma untuk ngestok ngestok mantan dan ya kawan-kawannya mendingan dipakai untuk menginfluence orang nggak tahu itu kayak kayak share share renungan kayak share ayat-ayat Alkitab gitu jadi kayak gak usah takut kayak orang bakal ngomong kayak sok suci dan kawan-kawannya gitu ya kan karena ya emang orang juga banyak yang dimenangkan lewat sosmed kayak gitu kayak seringkali aku juga kayak waktu aku lagi down juga kayak buka sosmed tiba-tiba kayak kayak ada kata-kata puk-puk gitu ya kan kayak ngepuk-ngepuk gitu yang kayak berdasarkan firman Tuhan gitu ya kan aku lupa kata-katanya apa gitu pokoknya kayak yang ngomong-ngomong gak tau ngomong kayak soal tenang ya gitu kayak tunggu aja waktunya Tuhan dan kawan-kawannya gitu di tengah aku panik gitu jadi kayak dan itu yang kayak orang-orang butuhin di sekarang gitu loh. Dan itu sayangnya Tuhan juga bisa pakai kita ya lewat sosmed gitu. Lewat ya lewat perkataan juga dan lewat kesaksian gitu. Jadi kayak jangan jangan malu untuk bersaksi soal Tuhan gitu karena kayak dan orang-orang tuh juga kayak nggak menolak kok lah. Misalnya hari ini kita itu kayak share soal Tuhan gitu ya paling kayak ya paling kalau misalnya kita kita hari ini kesaksian ya paling kayak cuma ala opo sih gitu nah, kayak gitu itu paling mentok kayak gitu gitu ya tapi juga harus hikmat juga ya guys kayak di di apa namanya pemilihan pemilihan tempatnya gitu jangan tiba-tiba kayak kalian pakai toa tetangga gitu ya kan untuk kayak untuk kesaksian gitu ya kan tidak berhikmat nah kayak gitu. Nah, tapi kayak dari semuanya itu kayak semua dari revival kayak worship dan kawan-kawannya itu kayak nggak bisa komplit ketika hari ini kita gak kasih penerimaan ke orang gitu ya kan kayak kayak orang itu nggak bakalan bisa bertahan dan nyaman di suatu persekutuan atau komunitas kalau misalnya ya hari ini dia nggak bisa ngerasain apa yang namanya love gitu ya kan ada banyak orang yang hari ini kayak hati wes hamba gitu hatinya udah kayak ya mereka wes malas sama kekristenan karena ya kekristenan ya anggapannya ya cuma gitu-gitu aja gitu ya kan paling ya cuma ke gereja dan kayak bahkan di gerejanya mereka juga mungkin mereka juga nggak sempat ke follow up dan lain sebagainya gitu nah kita ada untuk yang nge-cover kayak orang-orang yang gak sempet kayak di dijangkau sama gereja-gereja orang-orang yang kayak ngerasa kayak ya ala paling kayak nggak ada orang yang peduli mbak aku gitu ya kan nah kita mau jangkau orang-orang yang kayak gitu gitu dan ternyata tuh kayak banyak ya banyak pol gitu kayak anak-anak sekarang yang kayak ngasain itu gitu loh bahkan kayak beberapa hari yang lalu aku kayak ngasihin aku cuma ngasih cat gitu ya kan ada anak maba gitu ya kan aku cuma ngasih cat dan minjemin kuas gitu ya terus saya tuh tak kasih notes gitu kayak semangat ya kuliahnya dan lain sebagainya gitu terus dia ngomong kayak thank you ya C kayak apa namanya aku gak pernah ngerasain yang kayak gini aku lihat kali cuma cuma ngasihin cat sama kayak minjemin kuas gitu ya kan terus itu dia ngomong kayak makasih banget gitu dan sebagainya dan dia ya puji Tuhan sekali bisa ngasih terkasih di sana gitu ya. Aku juga kaget itu dia ngomong kayak gitu gitu jadi kayak ada banyak orang yang kayak mereka
ya dari keluarganya pun mereka juga kurang banget love gitu loh. Dan ya kita ada untuk kayak ngasih itu ke mereka, kita kenalin ini loh kayak kasihnya Tuhan tuh seperti ini kayak gitu. Kita kayak buat mereka nyaman, dan di situ kayak ya ketika orang sudah nyaman ya otomatis mereka juga pasti bisa bisa lebih mudah untuk bertumbuh kayak gitu. Nah, jadi kayak kayak hari ini kita menjangkau itu kayak bukan cuma sekedar amanat yang kayak ya cuma setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun digaung-gaungkan gitu. Tapi kayak ya karena kita punya hari ini kita punya kerinduan kayak ya aku udah diselamatin ya orang lain juga harus selamat kayak gitu. Dan ya kalau misalnya hari ini baik lagi gitu, kalau misalnya hari ini kita sudah benar-benar kayak kita udah bilang kayak aku sudah pernah ngalamin Tuhan, udah pernah ngalamin rasanya dijangkau dan benar-benar kayak dikasihi kayak kayak family, padahal kayak orang yang ngasih aku juga juga bukan family, bukan bukan anggapannya kayak dalam tanda kutip orang asing yang kayak tiba-tiba menjangkau aku gitu. Nah, ini kita juga produk-produk dari orang-orang yang dijangkau toh, orang-orang yang kayak nggak egois, dan mereka mereka taruh egonya di belakang, mereka taruh kayak gengsinya mereka di belakang, dan mereka jangkau kita. Nah, ini kalau misalnya kita jadi produk-produk dari orang yang dijangkau ya kenapa hari ini kita juga nggak mau do yang sama untuk orang lain gitu loh. Nah, ini kayak kita nggak bisa jadi orang yang kayak cuma terima-terima doang, tapi ya kita harus ya ada banyak orang-orang yang kayak masih hancur di luar sana gitu, dan mereka butuh Tuhan. Even orang ateis pun juga mereka bilang nggak butuh Tuhan pun mereka deep inside mereka juga butuh Tuhan kayak gitu ya kan. Jadi kita kita hari ini jangkau kayak bukan cuma karena keharusan, tapi lebih ke kayak kehausan kayak gitu. Wih, aku ngomong berapa lama ini? Nah, asik gitu. Jadi yuk kita sama-sama kita berdoa dulu. Nah, Erik berdoa, Erik. Oke, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas Foundation of Faith hari ini. Tuhan, kita belajar banyak banget Tuhan selama Foundation of Faith 3 minggu ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami pelajari ini benar-benar tertanam di dalam diri kami, dan kami semakin mempersiapkan diri untuk menjangkau semakin banyak orang Tuhan. Biarlah Kau pakai setiap kami untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Kami tadi juga sudah memahami lebih lagi terkait visi dan misi The Evil ini Tuhan. Kiranya visi dan misi yang Kau taruh di The Evil ini biarlah bisa kami jalankan, bisa kami lakukan. Biarlah kami bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Seperti yang Kau rindukan pada The Evil ini Tuhan. Thank you Bapak. Ajari kami selalu, tuntun setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Saatnya kita